Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. Yes. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami mau terus muji Engkau Tuhan. Hanya Engkau di atas segalanya Tuhan. Dan setelah lagi kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Biar kami penuhi dengan api-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari
Tuhan lebih lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau birancang yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku salibkan syukurlah kasih setiamu, ku bertahan membuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, semuanya tepuk tangan, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sekali katakan, akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Kita mau bersyukur atas kebaikan-Nya di sepanjang hidup kita. For your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. How I sing in the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita mau bangkit berdiri. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
running after me. Thank you, Lord. You are so good. Thank you for everything you have done in our life. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat Kau gak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami lihat Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biar Tuhan saat ini kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Biar sukacita-Mu limpah. Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Kau yang mengurapi setiap kami dan mengurapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik, dan tamborin. Engkau yang memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Jalan-jalan ke tempat wisata. Di kebun raya melihat anoa. Ngomong cakep dong. Lakukan pekerjaan dengan cinta. Hadapi kesulitan dengan berdoa. Oke Bapak Ibu ya, kita harus hadapi kesulitan dengan berdoa ya. Gak mudah memang hari-hari kita ke depan. Tapi percayalah, bila kita bersama dengan Tuhan, kita cakap menghadapi apapun. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berdoa katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Karena memang kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Keadaan dunia gak menentu. Hari ini begitu panas. Ya panas. Dunia makin panas. Hati kita harus. Oke Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang tahun ini tema khotbah adalah melihat ke depan. Melihat apa? Bulan Oktober ini kita akan terus berbicara untuk kita memperhatikan firman nubuat. Makanya visi bulan Oktober adalah perhatikan firman nubuat. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah Bapak Ibu memberi waktu banyak untuk memperhatikan firman nubuat? Untuk baca Alkitab? Untuk mendengar firman Tuhan? Bapak Ibu, ataukah kita menghabiskan waktu kita untuk scroll story WA, scroll story IG, TikTok, apalagi YouTube ya. Saya juga suka nonton YouTube Bapak Ibu. Saya suka berita-berita politik, terlebih karena kita sedang menghadapi sebentar pemilu ya. Tapi Bapak Ibu kita harus bisa membedakan karena banyak berita hoax. Jadi kita harus membedakan mana berita yang bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan semua itu mengalihkan perhatian kita. Karena kalau kita sudah pegang gadget, kadang kita lupa waktu loh Bapak Ibu. Ya enggak? 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, 45, tiba-tiba
Sudah sore kita masih pegang gadget. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Sering. Nah ini loh Bapak Ibu, ayo kita mau belajar. Siapakah yang mendapat waktu kita? Siapakah yang mau kita dengar? Makanya bulan ini kita mau belajar. Perhatikan firman nubuat. Firman nubuat itu apa sih? Firman nubuat itu adalah Tuhan itu akan berbicara sesuatu yang akan terjadi. Dan kalau Tuhan yang berbicara pasti terjadi. Itu firman nubuat Bapak Ibu. Kita akan baca di Yesaya pasal 46 ayat 8 sampai dengan 10. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah ayat-ayat sepanjang bulan ini. Demikian firman Tuhan, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ada kata apa? Ingatlah. Ingatlah. Apa yang kita ingat Bapak Ibu? Firman. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, apa yang kita ingat? Makanya ayo kita perbaiki diri kita. Kita mau lebih rajin baca Alkitab. Kita mau lebih rajin memperhatikan firman nubuat. Kalau kita baca Alkitab, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Makanya ingatlah. Ingatlah. Dan dikatakan ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Coba ingat Bapak Ibu. Hal-hal yang dahulu yang pernah Tuhan firmankan yang hari ini sudah digenapi, one by one sudah digenapi. Sejak zaman purbakala Tuhan sudah ngomong. Bahwasanya katanya, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, kata Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sedang bicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. Aku nih loh Allah. Aku nih Allah, gak ada yang lain. Aku nih Allah, gak ada yang seperti aku. Perhatikan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi apa yang terjadi dalam bangsa Israel? Mereka tetap aja menyembah berhala. Mereka tetap aja mendukakan Tuhan, malah menyembah ilah lembu emas buatan tangan manusia. Tuhan bilang, akulah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini masih banyak gak yang menyembah berhala? Apa berhala zaman now? HP ya kan dihadepin terus ya jadi berhala. Dulu TV, sekarang HP. Ayo kita jual HP sama-sama. Bapak Ibu. Dan yang lebih lagi adalah money. Cuan, jien. Ini ya Bapak Ibu. Berhala zaman now. Coba kita cek hati kita. Apakah kita menyembah yang dia bilang akulah Allah, tidak ada yang lain. Dan dikatakan selanjutnya, akulah Allah, tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia Tuhan itu memberitahu mulanya ya dari mulanya hal yang kemudian. Jadi dia sudah memberitahu di awal apa yang akan terjadi kemudian. Bahkan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana.
Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata akulah Allah yang memberitahukan, artinya Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Dia tahu. Selanjutnya dikatakan, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusanku akan sampai, kehendakku akan kulaksanakan. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara, pasti digenapi. Artinya Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, kalau kita tahu Allah kita itu maha tahu, maha kuasa, maka firman nubuatnya pasti digenapkan. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi memperhatikan Alkitab kita. Itu isinya firman nubuat supaya kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Amin Bapak Ibu. Ada dua macam nubuat Bapak Ibu. Karena minggu lalu kita enggak membahas ini, jadi saya terangkan ini. Ada dua macam bentuk firman nubuat. Yang pertama adalah unconditional prophecy. Nubuat tanpa kondisi. Artinya nubuat ini pasti terjadi dalam kondisi apapun. Bapak Ibu, di sini dikatakan apa yang sudah direncanakan Allah sebagai master plan tidak mungkin diubah dengan segala cara apapun. Apapun. Ini unconditional prophecy. Kalau Tuhan sudah berbicara tentang unconditional prophecy, artinya kita mau doa 40 hari 40 malam puasa, enggak makan, enggak minum, mau mengubah nubuat ini tidak akan pernah bisa. Karena unconditional. Contohnya Yesus. Yesus itu sudah dinubuatkan akan jadi penebus manusia. Maka Dia akan jadi penebus manusia. Enggak akan mungkin tidak. Walaupun ketika di Taman Getsemani Dia sempat bicara sama Bapa, kalau mungkin biar cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Dan tetap aja terjadi karena memang Dia harus mati menebus dosa kita. Yang kedua, antikris. Antikris itu pasti akan muncul, pasti. Dia akan menghajar bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel. Karena Israel ini bebal. Israel itu tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu, baru saja kemarin Israel dibom, diserang oleh Hamas, teroris Palestina. Biasanya enggak pernah loh Bapak Ibu bisa. Karena Israel itu punya tudung yang menolak semua roket-roket. Tapi kali ini dan korbannya ternyata banyak Bapak Ibu. Banyak. Dan Hamas itu sering memutarbalikkan fakta. Sepertinya mereka yang victim, mereka yang korban. Dan Israel yang membunuh, sepertinya begitu. Dibalikkan faktanya. Tapi memang Israel akan dihajar sama Tuhan. Dan lewat antikris. Kita mau berdoa Tuhan jangan ada antikris, enggak mungkin bisa. Karena ini alat Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Itu unconditional prophecy Bapak Ibu. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Antikris dan antek-anteknya dan pengikutnya itu akan dibunuh dengan apa? Nafas Tuhan. Keren ya Bapak Ibu Tuhan kita. Nafasnya aja bisa membunuh mereka. Padahal antikris itu hebat loh Bapak Ibu. Dia diberi kuasa, semua kuasa iblis dikasih ke antikris.
Dia sendiri sudah hebat ditambahi kuasanya iblis. Tapi lihat, dia dikalahkan hanya dengan nafas Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Itu unconditional prophecy. Dan yang kedua, nubuat jenis kedua adalah conditional prophecy. Conditional prophecy ini adalah nubuat dengan kondisi tertentu. Jadi conditional prophecy ini adalah apa yang akan direncanakan Allah untuk dilakukan terhadap seseorang. Tetapi nubuat ini terjadi atau batal itu tergantung respon dari penerima nubuat. Contoh Hizkia. Hizkia itu dapat nubuat Tuhan lewat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata, Hizkia, kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh. Lalu Hizkia nangis, Tuhan ingat dong, aku sudah hidup di hadapanmu loh, bener aku hidup bener. Aku sudah meruntuhkan tiang-tiang berhala. Aku sudah runtuhkan bukit-bukit pengorbanan. Aku sudah hidup bener loh Tuhan. Akhirnya apa? Nubuat ini bisa dirubah. Karena Hizkia memohon, mengingatkan Tuhan bahwa dia sudah hidup benar. Akhirnya apa? Nubuatnya tidak jadi. Hizkia bisa hidup 15 tahun. Yunus Bapak Ibu. Yunus itu kan disuruh Tuhan menyampaikan firman nubuat kepada bangsa Niniwe. Hai Niniwe, kalau kamu enggak bertobat, Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan binasakan. Yunus kan enggak mau dia lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau Niniwe bertobat pasti enggak jadi dibinasakan. Padahal aku maunya dibinasakan kata Yunus. Karena jahat Niniwe ini. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Benar. Ketika Yunus menyampaikan firman nubuat, bangsa Niniwe bertobat. Semua berkabung dari raja, rakyat, sampai binatang aja puasa Bapak Ibu. Akhirnya apa? Batal. Nah ini loh Bapak Ibu, ini nubuat yang kondisional. Dan Tuhan itu sering berbicara lewat mimpi. Kalau zaman dulu Tuhan sampaikan teguran peringatan itu lewat mimpi. Abimelek diperingatkan oleh Tuhan. Abimelek, kamu akan mati. Karena kamu mengambil Sarah itu waktu itu diambil ambil Sarah. Ini adalah istri orang itu gitu ya, Abraham. Lalu Abimelek bilang, loh Tuhan aku kan enggak tahu, dia ngakunya saudaranya. Akhirnya apa? Batal, enggak jadi mati. Karena Abimelek bertobat dan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Ya enggak? Yusuf, ketika orang Majus setelah menemui Herodes, mereka ketemu dengan Yusuf dan Maria. Yusuf diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi. Yusuf, kamu pergi ke Mesir, tinggal di sana sampai waktu yang aku katakan lagi kepadamu. Kenapa? Karena Herodes mau membunuh bayi itu. Peringatan Tuhan, teguran Tuhan lewat mimpi. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu, Tuhan masih sering berbicara lewat mimpi. Amin. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dari orang seberang ketika mendapat mimpi. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka bertobat. Artinya sampai dengan hari ini Bapak Ibu, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Perhatikan mimpi Bapak Ibu. Amin. Karena mimpi itu ya bisa itu teguran, bisa peringatan. Tapi enggak semua mimpi dari Tuhan. Bisa dari iblis, bisa juga bunga tidur gitu kan. Jadi kita harus cek. Nah itu Bapak Ibu. Nah minggu lalu itu firman nubuat. Perhatikan firman nubuat. Sehingga firman nubuat yang disampaikan bisa membuat bertobat. Dan minggu lalu adalah bicara tentang Ayub. Minggu ini kita akan berbicara bahwa firman nubuat
itu bisa membuat kita tetap bersukacita dan damai. Amin. Makanya judul khotbah pada hari ini adalah sukacita di tengah kemelut dunia. Bapak Ibu yang terkasih, tujuan dari khotbah ini adalah supaya kita punya sukacita dan damai di tengah kemelut dunia. Bapak Ibu, dunia kita sedang berkemelut. Dunia kita makin tidak menentu. Bapak Ibu rasakan kan? Temperatur udara yang semakin panas. Bapak Ibu, saya baca berita ikan lumba-lumba di Amerika Latin, Brasil mati. Karena air sungai Amazon itu mencapai 39 derajat. Yang enggak biasanya, banyak yang mati. Ditemukan bangkai itu sampai 70 ikan lumba-lumba. Itu ikan lumba-lumba yang dari spesies yang langka, yang warnanya pink Bapak Ibu. Tanggal 1 Oktober kemarin saya baca lagi bahwa sungai Amazon kering. Lihat Bapak Ibu, akibat global warming, pemanasan global. Ini enggak main-main loh Bapak Ibu. Kalau air sungai pada kering, kalau matahari terlalu terik, suhu temperatur udara sangat tinggi, itu mengancam hasil panen. Makanya Pak Jokowi sudah memperingatkan, ayo kita harus beware, berjaga. Negara-negara sudah stop ekspor pangan, bahan makanan, stop. Kenapa? Karena mereka mau memenuhi negaranya sendiri. Bapak Ibu, kalau sudah pangan langka, hari ini beras harganya berapa Bapak Ibu? Saya cukup kaget. Bulan-bulan lalu saya kalau beli beras 1 karung itu 270. Hari ini bisa nyampe 350. Naiknya berapa persen coba? Ini loh Bapak Ibu. Dunia kita sedang enggak baik-baik saja. Kita butuh Tuhan tapi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan sanggup pelihara kita. Akulah Allah kata Tuhan. Tidak ada yang lain. Apa yang kukatakan pasti terjadi. Dia Allah yang maha kuasa. Dia pasti sanggup tolong kita. Itu loh makanya supaya kita enggak khawatir, enggak ketakutan dengan keadaan dunia, kita mesti mendekat dengan dia, perhatikan firman nubuat. Supaya kita juga bisa ancang-ancang apa yang akan kita lakukan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang di hari-hari terakhir. Berjagalah. Bapak Ibu, tapi kita patut bersukacita. Kenapa? Karena kita punya berita Injil. Berita Injil ini sumber kekuatan kita Bapak Ibu. Berita Injil ini berpusat pada Yesus yang apa? Yang berinkarnasi pertama. Dia yang adalah Allah menjadi manusia untuk memenuhi unconditional prophecy. Untuk menjadi penebus manusia. Karena kalau tidak manusia binasa semua. Manusia tanpa Tuhan Yesus sama dengan mati, binasa. Yang kedua, berita Injil adalah Tuhan yang menjadi manusia ini mati di salib menebus dosa kita. Dia mati di salib menebus dosa kita. Yang ketiga adalah dia enggak hanya mati tapi dia bangkit dari antara orang mati oleh kuasa Allah. Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin.
Jadi jangan takut kelaparan. Tuhan itu mampukan loh Bapak Ibu. Tuhan mampukan kalau kita terus pegang firman-Nya. Yang keempat, dia enggak hanya bangkit dari antara orang mati oleh kuasa Allah, tetapi pada hari ke-40 dia naik ke surga untuk mencurahkan kuasa kebangkitan, mencurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini loh yang memampukan kita Bapak Ibu. Yang memampukan kita untuk menghadapi semua masalah, kesulitan hidup kita. Amin. Dan selanjutnya ini puncak berita Injil Bapak Ibu adalah bahwa dia akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi yang sudah direnovasi. Bumi kita ini sudah jelek banget. Sudah hancur, rusak. Tapi nanti kalau Tuhan datang, bumi itu direnovasi. Dan dia mendirikan kerajaan. Nah ini loh Bapak Ibu, kepastian berdirinya kerajaan Tuhan nanti itu adalah puncak berita Injil. Bahwa Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Yesus yang kita sembah Bapak Ibu. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ini puncak berita Injil. Ini yang harus jadi pengharapan kita. Apapun yang terjadi. Walaupun dunia berkemelut, kita punya pengharapan pasti. Nanti aku akan memerintah bersama Tuhan. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus jaga hidup, hatimu bersih, terus hidup dalam kekudusan, maka kita akan bersama memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini loh Bapak Ibu, ini masa depan yang cerah yang harus membuat kita bersuka cita. Amin. Dunia boleh berkemelut, dunia boleh rusak, panas, mendidih sekalipun. Tapi fokus kita kepada kerajaan Tuhan Yesus yang akan dibangun nanti. Dan kita akan ada di sana, amin. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi setiap kesusahan hidup kita. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bapak Ibu, pegang berita Injil. Karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus. Dan ada satu kepastian yang kokoh. Ini boleh jadi pegangan kita. Ini jadi sumber pengharapan kita. Sehingga kita bisa tetap bersuka cita sekalipun dunia di mana kita berada berkemelut. Amin. Nah kita akan belajar dari kisah para rasul pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 kita akan baca dulu. Demikian firman Tuhan. Ini adalah khotbah Petrus Bapak Ibu setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta, ini khotbah Petrus yang pertama. Ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram.
Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kisah para rasul ini adalah Petrus yang menyampaikan apa yang diucapkan oleh Daud di Mazmur 16. Itu dikhotbahkan oleh Petrus dengan kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu. Petrus itu berkata bahwa Daud berkata tentang dia tuh Yesus. Jadi di perkataan nubuat ini Bapak Ibu, nubuat Daud ini, Daud berkata tentang dirinya sendiri, tetapi ketika itu roh nubuat juga penuh atas dia, sehingga dia juga berkata-kata tentang kedatangan Yesus. Tentang Yesus yang akan datang. Amin Bapak Ibu, tentang berita Injil. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ayat 25 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat tetap sukacita untuk menghadapi dunia yang sulit, yang penuh dengan kemelut. Adalah ini apa yang dikatakan Daud. Adalah selalu berada dalam hadiratnya. Dikatakan apa? Aku senantiasa memandang pada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku. Bapak Ibu, dia berkata aku tidak goyah. Artinya apa? Kalau Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita, dia itu akan jadi pembela kita. Dia akan jadi pembela kita. Jadi kunci bagaimana kita bisa tetap sukacita di tengah badai hidup adalah kita mesti tinggal di dalam hadiratnya. Terus merasakan kehadiran Tuhan. Terus dikatakan memandang kepadanya, memikirkan, artinya apa? Memikirkan, mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Kalau kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Pegang firman nubuat ini. Dia pembela kita tidak pernah terlelap. Dan dia gak mungkin gak bisa tolong kita. Amin. Bapak Ibu, sekalipun kita harus menghadapi aniaya pun, Tuhan akan berikan kita ketahanan, kekuatan. Asal kita enggak menyangkal dia. Jadi Bapak Ibu ayo kita harus kuat dalam iman kita. Jangan pernah sangkal dia. Dia akan bela kita. Bapak Ibu yang terkasih, di Keluaran 33 Musa ketika disuruh Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa berkata kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, Musa itu benar-benar, Tuhan kalau engkau enggak bersama dengan aku enggak mau jalan. Aku butuh engkau Tuhan. Karena enggak mudah bawa bangsa ini padang gurun. Mereka bangsa yang suka menggerutu lagi. Kalau engkau enggak beserta aku bisa mati berdiri gitu, mungkin Musa bilang gitu. Ini juga Bapak Ibu yang kita harus terus connected to Jesus. Connect terus sama Tuhan. Kita enggak mampu Bapak Ibu, bisa stres Bapak Ibu hadapi dunia sekarang. Orang makin garang, makin egois, dunia makin panas. Banyak orang berantem di jalan. Kenapa? Wes panas. Emosinya juga mendidih gitu. Lihat Bapak Ibu, mari kita mau minta Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kau alami, masalah keuangan, mungkin ada yang terlilit hutang, jangan takut. Lakukan bagian kita, hidup benar, bertobat. Lakukan bagian kita, dia itu tebus kita. Apapun dosa kita sebesar apapun. Kalau kita datang kepada dia, dia pasti ngampuni kita. Jangan takut, dia bilang akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Aku sanggup tolong kamu. Amin Bapak Ibu, lakukan bagianku. Bapak Ibu jangan takut. Saya udah ngalami bagaimana saya punya masalah dalam segala sesuatu. Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib, yang di luar akal. Kalau Bapak Ibu difitnah sudah pilih damai. Kemarin ya Pak Daniel Alexander katakan satu musuh udah kebanyakan. Kalau kita enggak pilih damai, kita enggak bisa melihat Allah. Karena dia sumber damai. Pilih damai. Ampuni aja, biar aja difitnah, biar aja dihakimi. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Dia akan bela kita. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Pastikan kita ada di dalam hadiratnya. Kalau kita ada di dalam hadiratnya. Ulangan 4 ayat 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan dengan kekuatannya yang besar. Lihat Bapak Ibu, di mana hadirat Tuhan ada kekuatan yang besar. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Apa? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Coba Bapak Ibu kalau nyanyi itu coba sepenuh hati. Bapak Ibu akan rasakan kuasa yang tak terbatas. Kalau kuasa yang tak terbatas ada sama kita, apa sih yang kita takutkan? Kelaparan. Kehabisan bahan makanan. Sampai harus timbun beras. Itu dilakukan oleh orang-orang gak punya Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang pasti sanggup pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat 3 berkata. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dia akan jagai kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa orang keluar dari hadirat Tuhan? Karena dosa. Ingat Adam dan Hawa. Begitu mereka berbuat dosa, mereka mendengar langkah kaki Tuhan, apa yang dilakukan? Sembunyi. Enggak mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Dosa. Kain ketika dia bunuh Habel, dikatakan dia menjauh dari hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, beres
bereskan kalau kita punya dosa. Bereskan, tinggal dalam hadiratnya. Kita pasti kuat, kita pasti sukacita menghadapi apapun. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ayat 28 dikatakan yang tadi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan di jalan kehidupan, the way of life, kita akan mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya pernah saksikan, saya pernah disakiti begitu hebat masalahnya. Ini sangat hebat, sangat besar, sangat jahat. Yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, tapi ketika saya memutuskan untuk mengampuni. Oh, Tuhan itu mampukan saya. Yang tadinya saya getem-getem. Yang kok dia jengkel-jengkel. Wah, mau ketemu tuh sudah pasang strategi. Nanti tak giniin. Tapi itu semua sirna Bapak Ibu. Kasih Tuhan melimpah dalam hati saya. Saya peluk dia, saya bilang aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus. Bapak Ibu, begitu saya ngomong itu Bapak Ibu. Hati saya limpah dengan sukacita. Ini loh yang dibilang. Melimpahi aku dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya pilih jalan kehidupan. Apa ngampuni? Sepele sebetulnya, ngampuni tok Bapak Ibu. Tapi ngampuni itu seringkali enggak mudah. Apalagi kalau sangat tersakiti. Hari ini mungkin saya masih ingat apa yang dia lakukan yang menyakitkan. Bekas luka itu masih ada. Tapi sudah enggak ada efeknya. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan, pilih jalan kehidupan. Apa sih jalan kehidupan? Amsal 3 ayat 1-6 berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan pilih jalan kehidupan. Mungkin sepertinya kita bodoh ya Bapak Ibu. Mungkin orang memandang orang itu bodoh, difitnah meneng wae. Orang itu bodoh, disakiti enggak bales. Tapi lihat Bapak Ibu, ini justru akan jadi kesaksian. Justru ini yang dikatakan kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, bahkan nanti serta manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo pilih jalan kehidupan, jangan jalan kematian. Amin. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Bapak Ibu. Akui Tuhan dalam setiap langkah kita. Maka dia akan meluruskan jalan kita. Jalannya jelek apa sih? Dikatakan Amsal 4 ayat 14-15, janganlah menempuh jalan orang fasik. Orang fasik apa sih? Orang fasik tahu firman, tahu perintah Tuhan, ampuni, jangan bales, tahu. Tapi tidak melakukan. Itu orang fasik. Tuhan bilang jangan menempuh jalan orang fasik. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah itu. Jauhi jalan itu. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Yang ketiga kita akan baca. Kisah Para Rasul 3 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah ini Bapak Ibu.
Daud itu hidupnya berapa ribu tahun sebelum Yesus. Tapi dia sudah bernubuat tentang Yesus yang merupakan nanti keturunannya dia dari garis keturunan Daud. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa kami? Petrus. Kami semua tuh saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu Pentakosta Bapak Ibu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah dia ditinggikan, kuasa kebangkitan dicurahkan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membuat kita kuat. Makanya yang ketiga, ayo kita mau terus menatap ke depan pada firman nubuat. Semua firman Tuhan adalah firman nubuat, tinggal kita tunggu jadi kenyataan. Pegang itu Bapak Ibu. Kita akan punya pengharapan yang pasti. Kenapa pasti? Tadi dikatakan Bapak Ibu. Ayat terakhir tadi, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Siapa yang membuat musuh-musuh jadi tumpuan kakimu? Siapa yang memerangi musuh-musuh kita? Siapa yang memerangi masalah kita? Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kita. Dia yang akan bertindak. Ada pengharapan yang pasti. Dan nanti kita akan ada di kerajaan Tuhan Yesus yang pasti akan didirikan. Kekuatan oleh Roh Kudus dan akan tetap bersuka cita. Kalau kita terus pandang ke depan kita akan peroleh ini Bapak Ibu. Kita akan tetap bersuka cita sekalipun di tengah dunia yang berkecamuk. Di tengah dunia yang jahat. Amin Bapak Ibu. Ayat kedua sebelum terakhir. Jadi 2 ayat lagi Bapak Ibu. Habis ini kita selesai. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu, berita Injil adalah kekuatan kita. Dan biarlah itu membuat kita berlimpah dalam pengharapan. Orang itu kalau penuh pengharapan, tahan menderita. Amin. Kita akan tahan menderita kalau kita punya pengharapan. Nanti itu loh, gak apa-apa menderita sekarang, gak apa-apa aku harus ngampuni, gak apa-apa aku gak balas kejahatan dengan kejahatan, gak apa-apa. Nanti itu loh aku akan ada di kerajaan. Tuhan Yesus memerintah bersama dengan dia. Ini pengharapan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Dan kita tuh akan disertai kekuatan Roh Kudus, jadi jangan takut. Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Amin. Bapak Ibu, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Karena kamu punya pengharapan yang pasti. Walaupun saat ini kamu ada di dunia yang berkecamuk. Tapi kamu punya pengharapan yang pasti. So, bersukacitalah. Amin. Kita datang pada Tuhan.
Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan hadir di sini. Hadiratnya ada di sini. Mari kita mau tinggal di dalam hadirat-Nya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Yes, Lord. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyikan dengan penuh perasaan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, Mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus memandang-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berdiri di sebelah kanan kami. Maka kami gak akan goyah. Apapun yang harus kami hadapi, kami tahu Engkau ada di sebelah kanan kami untuk menjadi pembela kami. Ampuni setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal di dalam hadirat. Layakkan, kuduskan kami Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat. Merasakan kuasa yang tak terbatas. Dan kuasa itu yang akan memampukan kami untuk tetap bersuka cita di tengah kemelut dunia. Dan mampukan kami umat-Mu untuk terus memilih jalan kehidupan Tuhan. Kami enggak lengah karena hari-hari sudah mendekat. Mampukan kami Tuhan. Kami terus memandang ke depan pada firman nubuat-Mu. Bahwa setiap firman-Mu pasti digenapi. Ya Tuhan. Maka ada pengharapan yang pasti. Yes. Bahwa nanti kerajaan Tuhan Yesus akan berdiri. Dan kami akan ada di situ. Ya, bersama-sama dengan Engkau. Amen. Meteraikan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga ini boleh menjadi sumber sukacita kami. Yes. Di tengah kemelut dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata